Ya pemirsa, kasus COVID-19 kini kembali merebak seiring terjadinya pergantian musim panas ke musim dingin. Dalam beberapa tahun terakhir, musim dingin memang kerap menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka kasus COVID-19. Kasus positif COVID-19 pun dilaporkan meningkat di sejumlah negara Asia Tenggara dalam beberapa pekan terakhir seperti Singapura, Malaysia, dan Filipina. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Selengkapnya akan kita bahas dalam Waspada COVID-19 mengintai lagi. Kita lihat untuk yang pertama pemirsa, ya memang COVID-19 ini tengah mengintai ya negara-negara di Asia Tenggara, tapi kita akan bahas dulu untuk yang di Singapura. Dari negara-negara di Asia Tenggara, salah satu negara yang mengalami lonjakan kasus COVID-19 adalah tetangga Indonesia, yakni negara Singapura. Pada Minggu, tanggal 19 hingga 25 November, perkiraan untuk jumlah infeksi COVID-19 di Singapura ini meningkat 2 kali lipat atau sekitar 100% ya. Angka peningkatannya ini menjadi 22.094 kasus pemirsa. Dan angka ini melonjak dibandingkan dengan minggu sebelumnya yang berada di 10.726 kasus. Pemerintah Singapura mengatakan peningkatan infeksi mungkin disebabkan oleh faktor-faktor seperti misalnya musim perjalanan di akhir tahun atau sektor pariwisata dan menurunnya kekebalan penduduk. Kenaikan kasus juga disebabkan oleh menyebarnya varian EG5 dan juga subgaris keturunannya HK3 yang juga tetap menjadi subvarian utama di Singapura yang mencakup lebih dari 70% kasus yang diurutkan. Kementerian Kesehatan Singapura mengatakan saat ini tidak ada indikasi bahwa subvarian utama ini lebih mudah menular atau misalnya menyebabkan penyakit lebih parah ya dibandingkan varian lain yang beredar. Memperhatikan peningkatan penyakit pernafasan di negara-negara belahan bumi utara pada bulan-bulan musim dingin, Kementerian mengatakan kejadian penyakit pernafasan ini memang terjadi secara keseluruhan ya. Namun mereka menegaskan tidak ada indikasi peningkatan penyakit pernafasan parah termasuk juga pada anak-anak. Dan kini kita akan lihat lagi untuk di slide selanjutnya membahas bagaimana perkembangan COVID di Malaysia. Dari Malaysia, kasus COVID-19 baru selama 19 hingga 25 November ini sudah mencapai 3.636 kasus pemirsa. Angka ini melonjak ya 57,3% dalam sepekan dan pada pekan sebelumnya jumlah kasus COVID-19 di Malaysia ini tercatat sebanyak 2.305 kasus. Dari total kasus tersebut, merujuk keterangan Direktur Jenderal Kesehatan Malaysia, Muhammad Radzi Abu Hassan, 98% orang yang terpapar ini menunjukkan gejala ringan. Nah, hampir setengah dari total orang yang terpapar COVID tersebut berusia diantaranya ada yang 20 sampai dengan 40 tahun ya range usianya. Muhammad Radzi menegaskan meskipun ada peningkatan kasus COVID-19, situasi di sana masih cukup terkendali dan fasilitas kesehatan pun tidak kelimpungan. Dan hingga akhir pekan kemarin, Kementerian Kesehatan Malaysia mendeteksi setidaknya 8 klaster aktif COVID-19 dan terdapat 121 kasus positif dari 8 klaster tersebut. Di mana kalau dilihat ya, mayoritas laporan yang diterima adalah klaster dari sektor pendidikan. Kini kita melihat lagi bagaimana perkembangan untuk kasus COVID di Filipina. Peningkatan kasus COVID-19 sebelumnya juga telah dikonfirmasi oleh otoritas kesehatan di Filipina. Merujuk data Kementerian Kesehatan Filipina, ini sudah ada sekitar 1.340 kasus pemirsa. Nah, dalam satu pekan, artinya angka ini sudah meningkat 10% ya, lebih tinggi dibandingkan jumlah kasus yang tercatat pada tanggal 21 sampai dengan 27 November. Saat ini di Filipina ya terdapat 253 orang dengan kondisi parah atau kritis yang merupakan 10,1% dari total pasien positif COVID-19 di negara tersebut. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. juga dinyatakan terpapar dan menjalani isolasi mandiri selama 5 hari. Istana Kepresidenan Filipina dalam keterangan tertulisnya menyebut kesehatan Marcos tidak memburuk sehingga ia bisa mengikuti sejumlah pertemuan secara daring. Lalu pemirsa, infeksi COVID-19 yang dialami Marcos juga merupakan yang ketiga setelah ia pertama kali positif COVID-19 pada Maret 2020, lalu juga kembali terinfeksi penyakit tersebut pada Juli 2022. Dan kini kita lihat ya bagaimana perkembangan kasus COVID untuk di tanah air. Dari dalam negeri, data infeksi emerging Kementerian Kesehatan menunjukkan kasus COVID-19 di Indonesia ini meningkat tajam ya sejak akhir Oktober 2023. Pada periode 1 sampai dengan 26 Oktober, jumlah kasus tercatat 230, sementara itu angkanya melonjak 54% menjadi 355 pada periode 1 sampai dengan 26 November 2023.
Kenaikan ini diperkirakan sejalan dengan masuknya varian Aeris atau EG5 dan EG2 dan saat ini sekitar 131 orang yang dirawat di rumah sakit akibat infeksi COVID-19. Meskipun demikian pemirsa, rata-rata kasus ini masih tergolong rendah dan juga masih di bawah level 1. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin pun mendesak masyarakat Indonesia ya untuk melakukan perlindungan ganda seperti misalnya untuk mendapatkan vaksinasi dan mengikuti protokol kesehatan sebagai respons terhadap peningkatan infeksi COVID-19 terbaru di Singapura. Budi juga berpesan kepada masyarakat yang belum mendapatkan dosis booster COVID-19 agar segera mendapatkan vaksinasi di fasilitas kesehatan terdekat. Dan kini kita lihat lagi untuk di slide selanjutnya mengenai penyebab dan gejala COVID-19. Ketua Satgas COVID-19, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Erlina Burhan mengatakan ada beberapa faktor penyebab peningkatan kasus COVID-19. Pertama, mobilitas manusia yang kembali tinggi, lalu yang selanjutnya masyarakat juga kalau kita lihat memang sudah musim liburan ya, dan orang-orang mulai berkumpul bersama dengan keluarga. Lalu mobilisasi manusia juga di momen libur tahun baru 2024 diprediksi akan sangat tinggi sehingga potensi penyebaran pun akan meningkat. Lalu yang kedua adalah kadar antibodi masyarakat yang kalau dilihat sudah menurun. Secara teori, setelah 6 sampai dengan 12 bulan ini akan terjadi penurunan antibodi usai pemberian vaksin. Lalu yang ketiga adalah mulai maraknya penyebaran subvarian baru EG5 dan juga HK3. Disebutkan kedua subvarian ini telah mendominasi kasus COVID-19 di Singapura yang mencapai 70%. Sementara di Indonesia sudah ditemukan subvarian EG5 sejak Juli 2023 dan telah mencapai hampir 20%. Untuk gejalanya sendiri, Dr. Erlina mengatakan bahwa gejalanya ini adalah tidak berbeda dengan varian COVID-19 sebelumnya ya. Ya ini ada demam tinggi, batuk, rhinorea atau hidung meler, kehilangan penciuman dan pengecap serta nyeri pada tubuh. Imbauan untuk masyarakat. Nah, terkait penyebaran COVID-19 di wilayah Asia Tenggara dan termasuk Indonesia, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia menghimbau warga lanjut usia dan kelompok yang rentan terpapar virus COVID-19 untuk segera melakukan vaksinasi dosis lanjutan alias booster COVID-19. Ketua Satgas COVID-19 PBID, Dr. Erlina Burhan menyebut capaian program booster vaksinasi COVID-19 di Indonesia masih sangat rendah. Pada booster pertama baru mencapai 38,17%, sementara booster kedua atau dosis keempat baru 2% dari target vaksinasi. Erlina menegaskan vaksinasi booster ini perlu dianjurkan untuk mengurangi risiko infeksi dan beratnya penyakit. Erlina juga menyatakan bahwa lantaran titer antibodi dari vaksin COVID-19 akan melemah, bahkan menghilang setelah 6 hingga 12 bulan pasca mendapatkan suntikan. Di sisi lain, ia juga meminta agar masyarakat tetap patuh dalam mengimplementasikan protokol kesehatan, terutama memakai masker. PBID juga akan berupaya bersurat ke pemerintah daerah agar kebijakan memakai masker menjadi perhatian khusus atau dapat menjadi imbauan khusus ke masyarakat dalam situasi seperti saat ini.